Dan hari ini saya hadir di sini bukan hanya sebatas membawa nama BEM saja, tetapi membawa suara generasi perempuan yang menolak diam. Generasi yang tahu akan hak dan martabat perempuan yang tidak bisa ditawar. R.A. Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Tetapi mari kita telusuri, mari kita evaluasi di abad ke-21 ini. Terang itu belum merata. Ada sudut-sudut negeri yang masih diselimuti oleh kegelapan. Gelap akan diskriminasi, gelap akan kekerasan, dan gelap akan ketidaksetaraan. Teman-teman, mari kita mundur sejenak ke 22 Desember 1928. Yogyakarta menjadi saksi Kongres Indonesia pertama. Bayangkan teman-teman, suasana waktu itu perempuan-perempuan dari berbagai daerah datang tanpa tiket pesawat, tanpa publikasi digital. Mereka duduk di kursi-kursi kayu, di aula yang sangat sederhana dan membicarakan banyak hal yang waktu itu dianggap mengganggu ketertiban. Pembahasannya berupa hak politik perempuan, kesetaraan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penolakan pernikahan anak. Mereka bersuara tidak dengan mikrofon, teman-teman. Tidak ada kamera yang merekam. Tapi setiap kata yang mereka ucapkan menggetarkan fondasi patriarki. Dan mereka, perempuan yang mengikuti kongres di tahun 1928 itu tidak pernah memberi izin untuk direndahkan. Namun realitasnya hari ini bagaimana? Hampir 97 tahun berlalu. Kita sekarang hidup di era teknologi yang tinggi, informasi yang sangat berlimpah, dan kebijakan yang mengaku berspektif gender. Namun, apakah tantangannya hilang? Melalui data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat lebih dari 480.000 kasus kekerasan berbasis gender bentuknya sangat bermetamorfosis. Dari pukulan menjadi teror digital, dari larangan keluar rumah menjadi candaan seksis di ruang publik, dan dari pernikahan paksa menjadi tekanan sosial terselubung. 480.000 itu bukan hanya sekedar angka, teman-teman. Itu adalah wajah-wajah yang kita kenal. Maybe dari teman sekelas, dari adik sepupu, mungkin bahkan termasuk kita sendiri. Maka izinkan saya bertanya, apakah kita sudah menjadi bangsa yang beradab, kawan-kawan? Ada satu medan perang yang sering diabaikan, yaitu pikiran dan jiwa kita sendiri. Perempuan yang sering dianggap tangguh, kita diajari untuk selalu tersenyum meski hati berantakan. Kita diajari untuk berkata tidak apa-apa meski beban terasa sangat menghimpit dada. Saya tahu rasanya berada di titik di mana ambisi, tanggung jawab, dan ekspektasi publik bercampur jadi beban tak kasat mata. Kesehatan mental juga bukan isu pribadi semata, tapi isu struktural yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan. Malala Yousafzai pernah berkata, dan hari ini separuh dari kita masih tertahan oleh stigma dan sistem yang belum berpihak. Hari ini kita punya 3 narasumber yang akan menjadi cermin sekaligus peta jalan. Melalui Ibu Yulis Indriani akan mengajak kita menyadari bahwa kesehatan fisik dan mental adalah fondasi dari segala bentuk kebebasan. Melalui Ibu Eva Kusuma Sundari, kita akan bersama-sama menantang membaca realitas dengan kacamata yang kritis dan berani membongkar struktur yang menindas. Dan tentunya melalui Kak Aisyah Dara akan membuka mata kita terhadap jebakan-jebakan di dunia digital. Sebuah medan baru yang bebas sekaligus penuh ranjau. Di BEMKM Universitas Pekalongan, kami tidak percaya pada sikap netral di hadapan ketidakadilan. Kami punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual yang bergerak mengedukasi, mendampingi, dan mengadvokasi. Kami percaya mahasiswa sejati bukan penonton sejarah, tapi penulisnya. Dan kita, kawan-kawan, selalu punya pena di tangan kita sendiri. R.A. Kartini juga pernah berkata, banyak hal yang dapat menjatuhkanmu, tapi dapat kita sikap kita sendiri. Maka izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan kepada teman-teman. Jika sahabat kita dilecehkan, akankah kita diam atau berdiri di sisinya? Dan apakah kita akan memilih diam di zona nyaman atau memilih berani untuk ikut bersuara? Pemberdayaan perempuan bukanlah acara,
bukan sekedar tema yang kita cetak di spanduk, bukan sekedar status di media sosial. Ia adalah gerakan, dan gerakan ini hidup jika kita sendiri yang menyalakan apinya. Perempuan tidak ingin dilindungi dengan cara dibungkam, tetapi perempuan ingin dikuatkan dengan keadilan. Maka mari kita pulang dari forum ini bukan hanya dengan membawa tangan yang kosong, tapi dengan hati yang penuh tekad. Dan terakhir, mari kita bawa terang ke setiap ruang yang masih gelap, karena ketika satu perempuan berdaya, bangsa ini ikut merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.